Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyar muslimin, jamaah salat maghrib yang diberkahi Allah, alhamdulillah pada malam ini kita masih mengikuti rutinitas kita mengkaji bersama tentang tema yang tertentu untuk kali pertama dalam satu bulan, yaitu berada di Sabtu pertama. Tentu dari tema-tema yang ada kita selalu masih membahas tentang masalah jin. Hadir kita, ketulusan kita, ketaatan kita kepada Allah itu memberikan sebuah nilai ketika taat kita hanya mengharapkan ridhonya. Mudah-mudahan atas hadir kita ini senantiasa dicatat sebagai amalan yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, untuk tema yang kami sampaikan dalam kesempatan kali ini yaitu bagaimana sih ciri-ciri manusia itu diikuti jin. Ini yang akan kita bahas. Dari pembahasan pertama tentu banyak sekali ilmu yang sudah kita peroleh perihal tentang jin, yang tentu mengarah kepada setan. Yang paling banyak, sering banyak kita sampaikan yaitu setan pengganggu. Itu jin yang mengganggu, itulah setan. Nah, tentunya dalam kehidupan kita ini pinginnya kita itu normal, pinginnya kita itu fresh, dalam menjalankan ibadah lancar, dalam kegiatan aktivitas yang lain pun juga lancar, tidak terganggu. Namun kita pun juga perlu tahu bahwa kehidupan kita ini diuji oleh Allah. Di balik ujian itu ada pengganggu yang itu dari makhluk Allah sendiri, yaitu jin. Tentu yang mengganggu adalah setan. Setan mengganggu manusia yang memang dari awal ketika Allah menciptakan iblis, kemudian manusia, lalu iblis diusir, manusia Adam pun juga beralih, sehingga inilah yang menjadikan awal mula jin yang dari kalangan iblis itu menggoda manusia terus menerus, yang punya anak buah setan yang senantiasa menggoda terus menerus pada kehidupan kita. Tentu dalam godaan itu tidak mengenal putus asa, tiada henti. Kehidupan kita ketika kita itu baik, alhamdulillah kita berhasil, kita sukses. Namun di balik kesuksesan itu, kalau kita tidak bisa menjaganya, kita tidak bisa terus memegang akan kebaikan dan kebenaran dari Allah, itu ketika terlena maka mereka akan menyusup terhadap kita untuk menggodanya.
Di saat kapanpun, di waktu kapanpun mereka selalu menggoda kita. Ketika kita baik digoda, kemudian mereka tidak berhasil. Kemudian cari lengahnya, cari titik kelemahan kita. Sebetulnya kelemahan-kelemahan kita itu mereka sudah ketahui. Kekuatan kita pun juga mereka sudah mengetahui. Namun bagi kita harus waspada, harus menjaga diri. Jangan sampai kelemahan kita itu kemudian kita tidak ingat, maka kesempatan mereka untuk menerobos terhadap diri kita sehingga kita tergoda, terganggu, dan tersesat dari jalan mereka. Nah, manusia yang notabene-nya kehidupannya normal, kehidupannya ketika beribadah lancar, segalanya pun juga bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah jalannya lancar. Kelancaran tersebut selalu digoda di balik itu, dari belakang, dari depan, dari kanan, dari kiri. Semuanya arah digoda oleh mereka. Ketika kita tidak sadar, ketika kita lengah, maka harus kita mengakui bahwa kelemahan-kelemahan itu atas ketidaksiapan kita atau tidak istiqomah kita dalam memegang syariat ini. Nah, oleh karena itu di sini kami sampaikan 10 ciri. Ini sebagian, walaupun sekian banyak itu pun juga ada, namun paling tidak ini kebiasaan keseharian yang insya Allah kita itu akan mengerti akan kebiasaan ini, bahwa itulah orang-orang yang ciri-cirinya diikuti oleh jin. Yang pertama, tiba-tiba kita itu mendapati bau, bau wangi atau bau yang tidak sedap, yang itu di sekitar kita, bisa di rumah, bisa di ruangan kosong, bisa di tempat yang mungkin jarang dihuni orang. Maka tiba-tiba ada bau yang seringkali bau apa? Oh, ini jin lewat. Ini seringkali terus terang banyak orang mengatakan, wah ini saya datang ke sini kok baunya wangi. Kemudian tiba-tiba wangi itu hilang. Atau tiba-tiba bau yang tidak sedap, kemudian tiba-tiba hilang. Maka itu diantaranya jin mengikuti kita atau jin yang berada di sekitar kita, tujuannya itu adalah menggoda kita. Kalau kita iman kita kuat, kemudian kita pun juga waspada dan tidak ada perasaan takut, maka aman. Tapi yang orang-orang yang takut, kemudian bau seperti itu dicari-cari tidak ada, jangan diharap mereka nanti rata-rata akan lari dari tempat itu. Ini biasanya kalau bau-bau wangi, ini jin yang berada di sekitar situ kemudian atau lewat. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa ciri di lapangan seperti itu. Kita pun juga tidak perlu tahu kira-kira minyak apa yang dipakai. Kita cukup bahwa mereka itu kadang juga baunya wangi, kadang pun juga baunya tak sedap, aromanya. Nah ini ciri yang pertama, walaupun tidak disebutkan dalam hadis, tapi realita di lapangan ketika orang-orang yang mengerti, yang mengetahui, dilihat, dinampakkan oleh kalangan jin untuk menakuti kita, itu diawali diantaranya ada bau wangi kemudian muncul.
Ini pun ciri yang tidak mesti ketika jin itu muncul harus wangi dulu. Enggak. Tapi di antaranya ciri kalau ada bau wangi di sekitar kita, kemudian kita pun juga tidak merasakan pada saat-saat sudah kita ketahui ini wangi dari benda ini, wangi dari benda ini, maka itu wanginya tiba-tiba. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, tak ada bau wangi, tak ada aroma, tapi tiba-tiba bulu kuduk kita itu langsung merinding. Ya, merinding. Walaupun orang sekuat apapun, ya sesoleh apapun, kalau ada di sekitar kita itu, nah ada jin yang mau menggoda, biasanya ada perasaan merinding. Tapi kalau orang soleh, orang yang baik, dengan merindingan itu mereka akan kuatkan imannya, kemudian baca, kemudian nanti akan hilang merinding dalam bulu kuduk kita itu. Yang merinding itu bukan kaki, tapi langsung bulu kuduk di belakang kepala ini. Ya, memang letaknya itu jin kalau menyerang itu kan di belakang gitu, ke otak, kemudian wa yu'athiru ila kulli jasadin, kemudian akan menyerang kepada seluruh jasad itu. Nah, ini merinding dulu, entah kenapa langsung kepala itu merinding. Kalau nggak tahu, nggak berani itu kan ya juga deg-degan ya. Tapi deg-degnya orang takut kepada sesuatu yang menakutkan itu deg-deg nggak berani gitu, itu bisa lari. Tapi kalau deg-deg di samping merinding itu ada sinyal, karena mereka itu adalah wujudnya diantaranya angin. Ya, anginnya itu kenceng, padahal tidak ada angin, tidak ada apa-apa, tapi langsung angin itu keras, maka mereka lewat atau mengganggu kita. Karena mereka itu ada yang berwujud angin, ya, berwujud angin dan bisa terbang. Ketika mengganggu, maka dengan mungkin wujud besarnya mereka datang, maka akan meniup di lingkungan kita ini. Ini ciri-ciri. Nah, ciri-ciri. Entah kemanapun, maaf, di masjid, di lingkungan yang kosong, mungkin di pasar yang sepi, atau kantor kita kerja kemudian belum datang orang-orang, itu pun kadang-kadang merinding kita itu. Di sekolahan pun juga sering terjadi seperti ini. Pada saat selain pembelajaran atau malam-malam kalau kita berangkat ke suatu tempat pekerjaan kita, sepi orang, huni, tidak dihuni sama sekali, maka kita terasa merinding dalam bulu kuduk kita itu. Karena mereka itu berada di mana-mana. Ini yang kedua. Yang ketiga, kadang juga kita jumpai suara aneh. Suara aneh. Tidak ada orang tapi ada orang manggil. Dan ini bisa dibuktikan dalam sebuah riwayat. Nah, seorang sahabat dulu pernah diutus oleh abinya, ya, anak seorang sahabat diutus oleh abinya untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata di balik tempat itu ada suara yang memanggil. Suara yang memanggil, dicari tidak ada. Padahal tempat itu adalah kosong, tidak ada manusia sama sekali, dicek tidak ada. Ternyata pulang disampaikan kepada abinya, "Bi, saya ketika abi menyuruh kami ke tempat ini, aku tadi, Bi, ada suara yang memanggilku, tapi tak cari kemana-mana tidak ada." Apa kata abinya? Itulah jin. Ya, itulah jin. Nah, kita pun juga nanti pengobatannya ataupun solusinya nanti kita akan sampaikan yang terakhir. Setelah 10 itu sudah kita ketahui. Jadi ada suara aneh. Ya, suara aneh ini bisa jadi memanggil, nada memanggil. Kadang juga ada anak nangis. Ini banyak di lingkungan gitu, anak kecil nangis, dicari tidak ada. Ada suara besar gitu. Kalau dulu kan anak-anak itu kan kalau nakut-nakuti orang kan pakai suara yang besar itu. Tapi lingkungan kita itu banyak ya
maaf di lingkungan-lingkungan yang memang terlihat angker itu yang sering kita jumpai itu adalah ada anak nangis. Kemudian di jalan raya yang di tempat daerah kami itu ada orang gerak jalan. Kemudian kalau kadang di rumah itu ada orang mencuci baju dicari tidak ada. Itu berbagai macam suara aneh yang tidak seperti biasa untuk kita dengar. Nah, itu adalah mereka mengganggu kita. Itu ciri yang ketiga. Yang keempat, merasa ada sesuatu yang mengikuti. Ini diketahui oleh siapapun, artinya personnya. Ketika kita jalan-jalan, kemudian terasa. Ini perasaan itu adalah pada person seseorang itu. Kayak ada orang yang mengikuti saya. Kemudian ketika sholat malam mungkin kayak di belakang saya itu juga ada orang yang ikut untuk sholat ke kami. Itu walaupun tidak mengganggu, jin baik, jin soleh ikut sholat bersama kami. Dan kami bukannya itu malah semakin senang, justru malah semakin takut kalau ada orang yang mengikuti kita bukan dari makhluk atau bangsa kita. Ini merasa ada sesuatu yang mengikuti dan ini dirasakan oleh personnya. Makanya kami beberapa hari yang lalu nanya ke salah satu murid yang nampaknya diikuti terus. Lalu saya tanya, ya, kira-kira di atas itu ada sesuatu enggak? Iya, Pak. Iya. Ada apa? Ramai di sana jin-jin itu. Ini karena apa? Karena dalam tubuhnya itu ada jinnya. Dia sampai menembus kepada bayangan. Itu tahu bahwa gerakan mereka itu ada di sekitar kita. Kemudian dia merasa betul ada yang mengikuti. Tapi kalau didedes terus, dikejar terus, maka nanti akan terbongkar. Ya, tapi ada satu sisi selain yang saya tanya tadi, ada anak yang memang betul-betul tahu ada sesuatu yang mengikuti dan itu nampak terus. Sampai beliau berangkat ke Malang diikuti, pulang dari Malang pun juga diikuti. Diikuti oleh apa? Maaf, Mbak Kunti. Jadi Mbak Kunti itu ngikut terus ketika beliau naik mobil. Itu semacam terbang gitu, terus berpakai baju putih. Kemudian sampai pulang ke rumah, dia langsung nongkrong di pinggir rumahnya itu kan ada pohon. Nongkrong di situ. Kita tanya, Mbak, di mana orangnya? Sebelah itu, Pak. Iya, beliau itu menggantung di pohon itu. Masya Allah. Diikuti terus. Lah terus kamu dari dulu diikuti. Iya, Pak. Sekian tahun ketika saya itu masih duduk di sekolah SD sampai sekarang sudah SMP itu terus mengikuti. Lah terus kamu mau? Ya sebetulnya saya tidak mau. Ya. Pada saat beliau itu ya terbongkar dan beliau bisa berbicara dan mengaku untuk itu. Gara-garanya apa? Sakit perut yang tidak terbiasa. Ya. Dicek oleh dokter itu ternyata tidak ada penyakit, tapi belum merasakan terus. Ya, alhamdulillah kita minta dengan jujur, ya cukup bilang gini waktu itu, Mbak tolong, Mbak jangan mau. Kemudian Mbak Kunti yang ikut jenengan sekarang sedang duduk menunggu itu, tolong usir, suruh pulang dan suruh pergi. Iya, Pak. Ya, kemudian disuruh, ketidakasesian dalam hatinya, itu Kuntinya langsung pergi. Kemudian karena di perutnya sudah terganggu oleh jin-jin yang banyak, maka kita minta untuk keluarkan. Di antara solusinya adalah disuruh muntah. Muntah saat itu banyak gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak nampak Kuntinya itu tadi. Nah itu beliau betul-betul terasa dan tahu secara kasat mata ada sesuatu yang mengikuti. Ya, ini yang jelas. Ada yang tidak nampak, ada yang mengikuti kemudian tidak, dan ada yang mengikuti terus, tidak mau pergi.
Ini banyak yang kami artinya pengalaman yang sampai sekarang itu ada seorang ibu yang samping kanan, samping kiri itu terus menjaganya gitu. Loh mbak sekarang itu masih mau seperti itu? Iya pak, sekarang saya itu kan nyaman gitu loh. Ketika saya ada sesuatu itu beliau yang memberitahu saya. Oh begitu. Ternyata mbaknya merasa keberatan untuk ya artinya tidak mau, akhirnya ya mengikuti terus. Ini tergantung orangnya, apakah orang itu ACC setuju atau tidak. Ketika tidak setuju, insya Allah jin itu akan pergi. Ini jin yang mudah pergi itu jin bukan nasab. Kalau nasab mengikuti terus ini sulit. Tapi terus berjuang terus untuk memindahkan ataupun tidak setuju untuk mengikuti berada di tubuh kita. Itu jin nasab. Jin nasab itu keturunan. Ya, keturunan mungkin dari mbah-mbahnya dulu punya pegangan jimat, punya sesuatu benda-benda yang ia percayai. Lalu orang yang meninggal mbahnya, maka bendanya ini masih ada. Jin itu merasa kesulitan untuk pindah, maka sasarannya adalah keturunannya. Ini yang berat dan sulit untuk menghilangkan. Ya, itu jenazah. Atau mengganggu terus sampai dia itu meninggal. Ya, makanya beberapa minggu yang lalu, ya maaf, ada orang Singapura. Ya, Singapura meminta untuk diruqyah. Ya, ruqyahnya lewat online. Ya, pakai langsung video call. Kita kasih alamat, tidak connect, akhirnya langsung video call. Ternyata apa? Yang sebagai pendamping kami nggak terlalu jelas di HP itu, beliau bilang gini, Ustaz, saya saksikan abi saya itu di perutnya itu ada sesuatu yang gerak, seperti ular gitu jalan. Ternyata kami tanya, Bu, terus terang saja, Bapak jenengan ketika dulu itu apa profesinya? Atau apa sesuatu yang beliau biasa kerjakan? Ternyata mengaku abi saya itu, Ustaz, seorang dukun. Nah, punya jimat banyak. Terus sekarang jimatnya kemana? Nah, jimatnya itu sekarang sudah dibuang. Ya, kalau sudah dibuang, alhamdulillah, artinya sudah tidak beroperasi dengan atau tidak berdekatan dengan jimat-jimat itu. Yang sulitnya itu kalau jimat sudah dibuang karena dulu itu sudah dipakai untuk minta bantuan, maka melekat ke tubuh itu sulit untuk menghilangkan. Buktinya sampai sekarang usia sekitar itu 70-an itu masih bergerak terus. Makanya kemarin pagi itu masih kontak, Ustaz, masih ada di perut abi saya itu gerak terus itu. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Saya harus bersabar dan saya harus bertawakal, karena di samping penyakit itu melekat juga penyakit medis yaitu stroke. Nah, ini banyak terjadi seperti itu. Nah, oke. Merasa ada sesuatu yang mengikuti. Kemudian yang kelima, aktivitas seseorang terasa berat. Terasa berat aktivitas kebaikan. Berangkat sholat, Masya Allah, berat sekali. Berangkat kerja, maunya tidak ingin kerja. Mungkin dari pihak anak berangkat sekolah, berat. Ini terjadi gitu. Ada seorang anak SD yang semestinya itu ujian nasional untuk kelas 6. Ya, ujian nasional kelas 6. Itu sudah 2 bulan tidak mau masuk sekolah. Tidak mau masuk sekolah. Ternyata apa? Masya Allah. Ketika si anak saya itu mau berangkat sekolah, iya pakai baju seragam. Tapi ketika sudah sampai di pintu, itu langsung balik gitu loh. Itu tiap hari dialami selama 2 bulan. Di pintu sudah sampai pintu, melangkah kaki sampai pintu, langsung nggak mau. Itu tiap hari. Kalau mau pakai baju, kalau nggak mau pakai baju itu beratnya luar biasa. Entah apa, nggak tahu. Saya tanya anak itu, nak kenapa? Kenapa? Enggak mak, saya nggak mau sekolah. Ini karena mamanya orang awam, sehingga pertanyaan itu hanya cukup sebatas ketika dijawab nggak mau, ya selesai gitu. Kemudian ada dicambuk, tambah nggak. Bukan solusi. Ya ternyata apa? Ini aktivitas terasa berat. Ada jin yang mengikuti. Di mana? Waktu itu ditanya,
di pundak saya Pak itu. 2 orang dari mana? Dari pohon besar yang di sebelah rumah saya itu nempel ke tubuh saya. Nah ketika saya mau berangkat gandoli Pak katanya, gandoli saya. Ya alhamdulillah kita minta untuk ya berzikir, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian Masya Allah besok pagi langsung berangkat ke sekolah. Luar biasa, satu kelas itu merasa berbahagia karena 2 bulan tidak masuk sekolah. Ini artinya realita gitu loh, realita di lapangan ya, aktivitas terasa berat. Lah bagi kita walaupun nanti tidak jelas, kemudian kita tidak mengakui akan ada jin yang ada pada tubuh kita, kita pun juga harus merasakan kenapa saya biasa aktif untuk sholat jamaah, kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya ini kok saya tidak mau gitu loh, tiba-tiba tidak mau. Ini cirinya, dan harus diraba, dirasakan bahwa ada jin penggoda yang ada pada tubuh Anda. Nah ini kemudian yang keenam, sering menyendiri. Ya, kalaulah di kamar nggak mau keluar. Dan juga yang sering kali kalau ke kamar mandi sangat lama. Tuh. Kalau siram itu bukan 5 menit, 10 menit, melebihi artis. Ini aneh gitu loh. Jadi ternyata kalau jenengan ketahui orang yang lama di kamar mandi itu hanya mainan air gitu dong. Jadi ngambil air kemudian dikucup-kucup gini toh. Dan tidak mandi. Artinya kalau mandi kan maklum kan ya, habis mandi kemudian disiram mungkin 3 kali langsung disabuni selesai, kemudian disiram lagi selesai. Enggak. Itu di situ masuk kamar mandi, kemudian sudah belum mandi dan upuk-upuk air gitu. Jadi air di kamar mandi dikucup gini. Itu kalau pengen tahu. Itu sangat lama, bukan 1 jam, malah ada yang sampai 2 jam. Masya Allah ke kamar mandi habis isya itu kadang-kadang mau keluar itu baru jam 10. Bayangkan berapa jam itu. Ini ada anak-anak yang seperti itu. Ini banyak sekali ya kejadian anak SD, kemudian anak SMP. Itu Masya Allah ya sering menyendiri. Kenapa? Karena kalau sudah berada di tengah jamaah, di tengah-tengah orang-orang merasa takut, kemudian maunya menyendiri dan tidak terlihat orang. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Mungkin ada seorang yang mudah-mudahan tidak menimpa kepada saudara-saudara kita dan terutama keluarga kita. Kalau ada orang yang seperti sering menyendiri, kemudian pikirannya kosong, ya kalau sudah pikiran kosong, mudah masuk. Kemudian meripatnya itu nggak kedip, gini dong. Kalau orang sudah kesurupan, jenengan kalau dilihat orang kesurupan takut apa enggak? Melotot gini matanya. Lah kalau sudah ada melotot matanya melihat jenengan nggak usah takut. Lah puai. Gini kan, ya dia nanti akan terkeduk itu, ya dia nanti akan sedikit ada yang mengusik. Sebenarnya kalau orang-orang seperti itu kemudian kita itu tidak mau mengusik untuk ya berani, maka mereka akan semakin kuat, ya, semakin berani. Matanya tidak berkedip, kemudian melotot melihat terus. Ya. Kemudian yang ketujuh, seringkali mimpi buruk. Hati-hati, seringkali loh ya. Kalau sesekali sih maklum, itu kembang tidurnya manusia, kadang memang mimpinya baik, kadang mimpi buruk. Tapi kalau seringkali dan berulang-ulang mimpi itu diulangi atau melihat hewan-hewan dalam mimpi itu, alamat itu jin telah melekat pada diri Anda. Kira-kira hewan seperti apakah yang sering dilihat oleh orang dalam mimpinya dan itu termasuk golongan pengganggu?
ada 7 hewan. Ya, dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khamsun fawasik. Ini masih 5 dulu. Khamsun fawasik yuktalna fil haram. Ada 5 jenis hewan yang fasik. Hewan itu fasik, artinya berbahaya, yang boleh dibunuh ketika sedang fil haram, ketika sedang ikhram. Ya. Orang yang ikhram sebetulnya tidak boleh bunuh hewan, tapi ada pengecualian hewan yang dibolehkan dibunuh. Yang pertama al-fa'ratu, tikus. Ya, tikus. Wal akrabu, kalajengking. Wal khudayya, burung raja wali. Wal ghurab, burung kakak. Wal kalbul akur, dan anjing yang galak. Anjing yang galak. 5 hewan. Kemudian ditambah 2. Ya, tambah 2. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam uktulu al aswadaini. Ya, uktulu al aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 hewan yang hitam pada saat jenengan sholat. Yang pertama al khayyatu, ular, wal akrabu, kalajengking. Tapi ini sudah masuk 6. Ini jumlahnya 6, tapi ini ya kehitung 7 ketika kita bedakan hadisnya. Maksud kami bahwa ini binatang yang dipersilakan untuk dibunuh. Dan seumpama ada seorang itu mimpi, ya mimpi ketemu hewan-hewan seperti ini, tapi yang sering itu hewannya ular. Ya, mimpi ular. Mungkin gigit kita. Jangan ditafsiri, loh itu ada perempuan yang suka saya. Ini kan aneh gitu loh. Ya, ada orang mau melamar saya, oh digigit kok melamar saya. Nah, ternyata itu mimpi, kemudian balik lagi mimpi itu, kemudian besoknya mimpi itu. Alamat bisa menjadi tanda bahwa Anda ada jin yang mengikuti Anda. Dalam satu hadis dikatakan, yang juga dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan dan juga mengomentari hadis tentang fa'ra, yaitu tikus. Al aslu fi jam'i dzalika yarju ila syaitan. Asal dari kesemuanya itu balik kepada setan. Itulah setan-setan yang menjelma menjadi hewan-hewan seperti itu. Fa innahu wallati, karena sesungguhnya yasukul fa'ratu ila kharqid dar. Ketika ada hewan yang disebutkan di situ dalam hadis adalah tikus, ya tikus. Lalu ada sampai rumah itu kebakaran, maka itu tikus itulah yang membuatnya dan disetir oleh setan. Makanya kalau dulu itu kan nggak ada lampu seperti ini. Kalau dulu kan lampu biasa itu ya. Maka tikus itulah yang ya artinya yang menarik sumbu itu sehingga muncul luapan api, terbakar lingkungan, maka tikus itu disetir oleh setan. Komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani perihal tentang hewan salah satunya adalah tikus. Ya, ini makanya jangan sampai ketika kita itu tidur ataupun rumah kita tinggal ada lilin yang menyala. Ini api, lampu yang berapi. Kalau lampu-lampu seperti ini kan ya tidak dijelaskan dalam hadis ini. Sudah teratur, sudah terapikan. Kalau lampu gini konslet. Ini pun juga diantisipasi gitu loh ya. Ya, juga diantisipasi. Tapi satu sisi sebetulnya mereka itu takut kepada sesuatu tempat yang memang terang. Terang itu bukan berarti harus siang. Tapi kalau lampu nyala yang tidak bisa digoda oleh tikus tadi, digoda oleh hewan-hewan yang lain, maka itu mereka tidak nyaman hidup di situ. Mungkin tempat ini terang terus,
Makanya kadang-kadang ada satu kamar yang itu dibuat untuk gudang. Itu maaf, jangan sampai lampunya tidak dinyalakan. Karena kalau sudah lampu mati, mereka akan asik berada di tempat yang gelap. Ini banyak sekali terjadi di rumah-rumah. Maaf, bukan hanya rumah kampungan, tapi perumahan itu pun juga banyak. Makanya pernah di satu tempat rumah tingkat, kemudian di atasnya itu dijadikan gudang. Ya, kita hadir ke situ. Ayahnya bilang gini, "Pak, itu gudang, Pak. Lampunya jenengan nyalakan enggak?" Ya, kadang tak nyalakan, kadang enggak. Ya, ternyata bapaknya melihat langsung di atas itu ada tangan gerak. Tangan jalan sendiri gerak. Nah, kemudian ada lagi di perumahan yang lain. Itu ya kosong, nggak pernah ditempati. Ternyata sering kali ya jin yang pakai baju hitam, pakai baju putih keliweran di situ. Makanya rumah kalau dikosongi kamarnya, kami dulu pernah sampaikan, rawan ditempati oleh setan. Monggo kalau memang kosong, karena dalam hadis itu kan ada empat kamar. Ya, kalau satu kosong maka itu tempatnya setan. Ini tempatnya abinya, tempatnya ibunya, tempatnya anaknya. Yang satu nggak ditempati, setan berkesempatan untuk tidur di situ. Ini kesempatan kosong. Kosong itu nggak dipakai terus. Ditinggal hanya sebentar, mungkin jenengan kamar ini jenengan tutup, kemudian jenengan tinggal pergi. Kenapa? Untuk kerja. Sore balik lagi. Itu kan kosong. Sekian jam tadi. Itu pun juga setan berkesempatan untuk tidur di situ. Maka solusinya kita sudah sampaikan, kalau kita sudah balik ke kamar tidur kita, ayo jangan langsung tidur di situ, dikibas dulu dengan ucapan basmalah. Langsung setan lari dari tempat tidur itu. Jangan dibiarkan. Nah, ini hewan yang disebutkan dalam alam nyata. Kemudian tadi sudah kita sampaikan, mimpi buruk kalau melihat hewan-hewan seperti ini itu alamat setan. Dan Anda tubuhnya, masya Allah, ada setannya. Kalau sudah mimpi-mimpi terus. Kalau mimpi buruk sekali, 2 kali, kita cukup dianjurkan untuk langsung membalik tidur di tempat yang tidak seperti semula, kemudian baca ta'awud, kemudian bangkit berdoa, wudu, kemudian sholat. Ada 5 solusi. Nah, mimpi. Makanya ketika orang-orang itu ada yang mengeluh, jenengan sering mimpi? Iya, Pak. Apa yang jenengan lihat? Ular. Wah, ini alamat. Ini yang ke-7. Yang ke-8, mimpi dengan diikuti hawa nafsu. Maaf, ini dewasa. Ya, seringkali mimpi jima. Ya, artinya keluar. Nah, ini ya itu yang harus kita antisipasi untuk mimpi seperti ini. Biasanya digodai. Tapi bukan berarti kadang-kadang kita itu tidak pernah mimpi seperti itu. Maklum, karena memang nafsu kita itu punya. Dan mimpi seperti ini terjadi. Tapi kalau yang kami sampaikan ini adalah seringkali seperti itu. Ada apa di balik kita? Ada apa di balik kita? Kemudian yang ke-9, sering ketakutan sendiri. Walaupun nanti lingkungannya, rumahnya itu ada anak, ada istri, atau ada keluarga kumpul di situ, tapi kemudian malam bangun takut, menggigil. Nah, jenengan gak usah pergi ke rumah sakit. Jenengan berwudu, sholat. Khusukkan dalam sholat itu, baca yang banyak dalam rukuknya, dalam sujudnya. Insya Allah ketakutan itu nanti akan selesai. Seringkali ketakutan.
gak ngapain-ngapain, waduh wedi karepe dhewe. Nah, kemudian yang terakhir sering melihat hal-hal yang menakutkan. Kalau tadi kan menakutkan aja, tapi sekarang melihat sesuatu yang menakutkan. Ini bukan orang, bukan bangsa manusia, tapi bangsa lain yang dilihat itu terus. Maka alamat di tubuhnya itu ada makhluk halus yang melekat. Kalau ada sekedar terlihat terlintas, loh, karena itu saking angkernya rumah itu, tempat itu terlintas dalam mata kita, terlihat, kemudian sekian tahun tidak pernah melihat, itu maklum. Tapi kalau seringkali atau orang itu bisa melihat, oh itu ada orang duduk, oh itu ada orang sedang, maka di tubuh orang itu ada sesuatu, sehingga jangan merasa, oh si anak ini punya panca indera pinten ke-6 ke-7. Nah, ini kadang-kadang orang awam itu bangga anaknya bisa melihat. Pak, anak saya hebat Pak, bisa melihat hantu. Punya panca indera ke-6. Loh. Indigo gitu ya. Indigo dianggap itu luar biasa, itu mukjizat Pak. Wah, itu Masya Allah, sudah keblinger ayat itu. Ternyata apa? Kita korek, ya tahu-tahu. Ya, coba hal itu kita harus ketahui gitu loh. Seandainya ada anak kecil yang bisa melihat, tolong tanyai. Rata-rata orang tua itu membiarkan anak seperti itu kan, dianggap sebuah kelebihan. Coba tanyain, pertama 2 kali itu tidak jujur. Pertama, kedua itu tidak akan jawab. Ketika jenengan desak dengan cara yang pelan aja. Nah, dan cirinya ngeceknya. Nah, ini baru ngeceknya kalau ada jin, tolong si anak itu lihat lingkungan kita itu ada nggak sesuatu yang di belakang, ya kamar mandi, di belakang rumah itu. Maka anak itu bisa menjawab alamat anak itu ada jinnya. Yang kedua, ngecek berikutnya, ya kalau tidak mau suruh konsentrasi pelan, kemudian bilang, Mas atau Nak, tolong lihat di belakang Anda, dari kepala sampai leher, punggung, kemudian kaki. Maka ada sesuatu yang bergerak, maka disitulah jinnya di situ. Pasti nanti akan menempat. Kemudian biasanya nggak ngaku, tapi kok bisa melihat, tolong dedes terus. Ini pengalaman bukan 1-2 orang, kemudian kita putus saja, tidak. Ternyata ujung-ujungnya pun juga ngaku itu. Ujung-ujungnya juga ngaku bahwa dia bisa melihat gara-gara ada sesuatu yang ada pada tubuhnya. Dan ciri yang ketiga untuk ngecek jin. Ini wallahu alam, nanti bisa dihitungkan kalau mau. Ya, ada tali, kemudian jenengan ikat ke kayu. Cari tempat yang jenengan anggap ada sesuatu yang lain. Hadiri ke situ. Kemudian pegang kayu itu dengan tali tadi. Itu nanti akan muter. Muternya itu akan semakin kencang. Itu muter sendiri. Jenengan konsentrasi, diam. Itu nanti langsung benda itu akan muter. Ya, muter. Kemudian jenengan solusinya jenengan bacakan ayat-ayat Al-Qur'an bawahnya sambil gini. Ini kok bisa ada yang memegangi? Ada yang memegangi karena muter terus, kemudian dibacakan ayat, nanti akan berhenti sendiri. Maka jinnya pindah. Insya Allah demikian. Jinnya pindah. Kayu biasa diikat dengan mungkin tali rafia, jangan pegangi. Tapi cirinya jenengan jangan polosan. Artinya harus wudu dulu, bersih. Nah, kalau waktunya sholat dulu. Jangan waktunya sholat nanti aja, langsung kepingin ngecek itu. Harus tekad, berani, bersih, tidak usah takut, cek itu. Ya, cek nanti akan gerak keras, akan semakin keras nanti itu.
Semakin keras, kemudian ketika dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa, maka akan semakin pelan berhenti, tek. Berhentinya itu aneh. Berhentinya itu tek itu, mereka gerak. Dalam kami praktekkan. Kami praktekkan. Ya kami pernah diminta untuk ini ke villa Trawas itu. Villa Trawas itu kan sekian tahun nggak ditempati. Kita hadir ke sana, disuruh ngecek, masya Allah, pekarangan yang begitu lebar itu suruh kelilingi. Nah, ngeceknya gini dok, pojok, kemudian berhenti, balik lagi, muter lagi, berarti ada. Kemudian ngecek sini, loh kok nggak muter, berarti nggak ada. Ya, di sini kok muter, ini nggak muter, ya selesai. Nah itu yang pernah kami lakukan. Wallahu alam, walaupun kami tidak bisa melihat, tapi realitanya itu. Dalam? Itu memang pengalaman, ya pengalaman aja kok, pengalaman. Tapi sumber-sumber ini kan tidak ada gitu loh. Makanya banyak sekali yang kami sampaikan tadi, tidak harus berdasarkan dalil, tapi hal ini kan realita. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Namun saya lagi-lagi tidak berdasarkan dalil untuk ini, tapi berdasarkan realita. Ketika ada itu muter, ketika tidak ada diem. Dalam? Oke. Sebenarnya untuk ayat-ayat ruqyah, ya ada Al-Fatihah, ada ayat kursi, ada 3 kul itu. Cuma nanti kalau ruqyahnya kan Al-Fatihah ya, dan doa-doa Nabi itu. Kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 163, 164, 165. Al-Baqarah 255 ayat kursi itu, Al-Baqarah 286, 2 ayat terakhir. Ali Imran 1 sampai 10, As-Saffat 1 sampai 10. Dan beberapa ayat yang lain. Nah, itu untuk ayat ruqyah. Dan kalau jenengan mencoba, monggo harus, ini bukan ilmu apa? Ilmu rahasia. Nah, ini bukan ilmu khusus untuk dimiliki oleh si A saja, tapi tidak semuanya bisa. Semuanya bisa, tergantung tekad kita itu. Dan sekian banyak tadi solusinya, kalau ada seperti itu diruqyah. Orang lain yang membantu atau orang itu sendiri, ketika orang itu mampu, maka sebaiknya diruqyah sendiri. Atau tidak diruqyah secara mendatangkan orang lain, bacakan ayat-ayat Al-Qur'an lewat suara, lewat HP, itu kan banyak di HP itu ayat ruqyah. Jadi kan bunyikan aja. Kemudian rumah-rumah yang mungkin dianggap angker, 24 jam nyalakan terus ayat-ayat Al-Qur'an, tiada henti. 24 jam. Itu kalau sehari. Itu bukan sehari 2 hari, terus. Bunyikan seperti itu. Insya Allah lingkungan pun juga akan aman. Tapi niatkan bahwa ayat Al-Qur'an yang aku baca atau yang dibacakan ini untuk meruqyah lingkungan ini. Karena kalau nggak ada niatan, nggak ngefek. Ini banyak nggak ngefek. Makanya kadang-kadang ada orang yang ada jinnya, kita baca Al-Qur'an, kadang nggak ngefek. Tapi kalau kita niatkan, kita bacakan untuk beliau, maka akan bereaksi. Betul? Ada yang disampaikan? Nah, itu jamaah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga dalam urusan alam gaib yang memang harus kita percayai adanya, karena memang Allah itu menciptakan, tapi kita berhadapan dengan mereka dengan kekuatan iman, dengan kekuatan takwa, insya Allah dari kesolehan yang ada pada diri kita, mereka pun juga takut dan tidak berani karena pengakuan mereka.
Demikian akhir kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.